I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Hantu yang ada di depan mereka ternyata nggak cuma satu, tapi ada 3 sosok di sana. Yang pertama adalah tulang dengan ilmu sihir, yang kedua adalah tulang dengan sebuah pedang, dan yang ketiga adalah hantu Grim Reaper. Melihat kehadiran dari hantu ini, Kenya pun langsung berkata, "Jadi kau adalah bos di sini." Kenya pun saat itu langsung bilang sama Hinata mereka yang akan mengalahkan ketiga hantu ini. Dan di sini diketahui tulang yang lagi memegang pedang adalah Veldora, hantu Grim Reaper adalah Rimuru. Sebenarnya kejadian Rimuru nyamar kayak gini tuh ada di light novel Tensura. Bahkan Mimin juga udah pernah ngebahasnya. Tapi sepertinya yang satu lagi bukan Ramirez, karena saat itu si tulang magic manggilnya dengan sebutan Tuan Rimuru. Jadi udah pasti yang satu lagi adalah Adalman. Di sini, Adalman pun langsung bertanya sama Rimuru dan Veldora. "Tuan Rimuru dan Tuan Veldora, apakah nggak masalah kalau aku berakting jadi bos di sini?" Veldora yang mendengar itu pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, tentu saja nggak apa-apa. Lagian dengan wujud kami yang seperti ini, kekuatanmu lebih cocok jadi bos kami." Rimuru yang mendengar itu juga setuju. Ini membuat Adalman sangat bahagia. Adalman pun saat itu berkata dia akan selalu melayani Rimuru sampai mati. Rimuru yang mendengar itu pun jadi syok karena Adalman kan udah mati. Di sisi lain, Hinata yang melihat kehadiran mereka mulai merasakan keanehan karena saat itu Hinata seperti mengenal aura dari mereka. Mendengar itu, Flamia pun langsung menggunakan skill uniknya. Tapi Flamia nggak bisa merasakan niat jahat keluar dari monster itu. Bahkan Flamia sampai berkata, sepertinya mereka bukanlah monster biasa. Dan persiapan pertarungan pun langsung dilakukan. Dia saat itu langsung meminta Kenya untuk berhati-hati karena pergerakan dari monster hantu ini cukup berbeda. Kenya yang mendengar itu pun langsung meminta Ryota untuk waspada dan melihat teman-temannya yang serius. Chloe saat itu juga berkata, "Aku akan menjadi support untuk kalian." Tapi di sisi lain, terlihatlah Alice yang frustasi karena dia nggak bisa ikut bertarung. Pertarungan itu pun langsung dilakukan. Kenya, Gale, dan Ryota saat itu langsung melesat. Dengan kekuatan pedangnya, Kenya pun langsung menghantam monster itu. Tapi sayangnya, si tulang Veldora berhasil menahan serangan dari Kenya. Namun tiba-tiba muncullah Grim Reaper Rimuru yang lagi mencoba menyerang Kenya. Tapi untungnya Gale saat itu datang untuk menahan serangannya. Gak cuma itu aja. Bahkan dari kejauhan, Ryota mulai melepaskan skill Windbreaker. Seketika, tebasan angin saat itu langsung melesat mengarah pada grup hantu. Dalam hati Rimuru dan Veldora berkata, ternyata itu cukup menyeramkan. Dan ketika cowok-cowok lagi sibuk ngatur rencana, tiba-tiba Chloe langsung melesat maju dan langsung memberikan aba-aba sama Alice. Alice yang mendengar itu pun langsung meletakkan tangannya ke atas tanah. Ketika tebasan dari Chloe bisa menembus pertahanan dari Veldora. Veldora yang menerima serangan itu pun sangat kaget karena pergerakan dari Chloe saat itu sangat cepat. Gak cuma itu aja, tiba-tiba sebuah tangan yang terbuat dari tanah langsung menghantam tubuh Veldora. Dan ternyata itu karena Alice telah memanipulasi tanah menjadi bonekanya. Namun tiba-tiba dari belakang Alice muncullah Grim Reaper Rimuru. Saat Rimuru mengarahkan sabitnya pada tubuh Alice, tiba-tiba terbentuklah dinding pelindung dari Gale.
Gale pun saat itu mengumumkan pada semuanya, ketika Grim Reaper bergerak, gak akan ada suara apapun. Jadi kita semua harus berhati-hati. Alice yang ngedengar itu pun langsung ngucapin makasih karena udah ditolong. Namun tiba-tiba dari belakang Rimuru muncullah Kenya yang menebaskan pedangnya. Ini bahkan sampai membuat jubah Grim Reaper terluka. Di sisi lain, Adolman yang melihat kejadian itu berkata, "Tuan Rimuru, anak-anak ini ternyata jauh lebih kuat dari perkiraanku. Namun, supaya aktingnya berjalan lancar, Adolman pun saat itu tertawa sambil berkata, 'Wahahaha, jadi cuma segitu kekuatan kalian. Kalau begitu saatnya kami serius.' Tiba-tiba, dari tubuh hantu Rimuru dan Veldora keluarlah armor yang sangat menyeramkan. Semua murid yang melihat itu pun sangat kaget karena peralatan magis dari pihak hantu mulai meningkat. Alice pun saat itu mulai melepaskan sihirnya, tapi sayangnya nggak ada satupun serangan yang bisa melukai Veldora. Bahkan serangan dari Chloe nggak lagi bisa menembus pertahanan Rimuru. Ryota yang melihat itu pun langsung merapal mantra Windbreaker. Tapi serangan itu nggak lagi bisa melukai Rimuru. Bahkan saat itu hantu Grim Reaper berkata, "Jadi cuma segini kekuatanmu." Di sisi lain, Lamia yang melihat itu berkata, "Mungkinkah kita harus bertarung dan membantu mereka?" Hinata yang melihat itu sepertinya tahu kalau mereka tuh Rimuru yang lagi iseng. Tapi tiba-tiba Grim Reaper muncul di belakang Hinata sambil berkata, "Gak ada salahnya jika Hinata ikut bersenang-senang." Namun saat itu jubah Rimuru terkena leher dari Hinata. Ini membuat Hinata sampai mengeluarkan suara yang sangat imut. Bahkan semua orang yang melihat kejadian itu sampai terkejut. Dan setelah mendengar suara dari Hinata, Hinata pun saat itu malu dan melihat ke arah Rimuru. Rimuru pun langsung minta maaf karena dirinya nggak sengaja menyentuh Hinata. Di sisi lain, Veldora langsung tertawa kesenangan karena dia nggak nyangka Hinata bisa ngeluarin suara kayak gitu. Rimuru yang ngedengar itu berusaha menghentikan Veldora karena kalau enggak, Veldora bisa terbunuh saat itu. Tapi karena Veldora terus tertawa, Hinata pun langsung maju sambil berkata, "Oi Flamia, pastikan kau memoto kejadian ini." Flamia yang ngedengar ini pun langsung mematuhi perintah dari Hinata. Dan wush, Veldora pun saat itu langsung digebukin habis-habisan oleh Hinata. Bahkan saat itu, Hinata juga melesat ke depan Rimuru. Hinata berkata, "Ini adalah kesempatan yang bagus untuk memusnahkan kalian." Rimuru yang melihat Hinata mengamuk pun langsung minta semuanya untuk mundur. Bahkan Adolman saat itu sampai gemetar. Hinata pun berkata pada grup hantu, "Apakah kalian semua ingin kumusnahkan?" Rimuru yang ngedengar ini pun langsung ketakutan. Tapi ternyata itu cuma akting dari Hinata. Bahkan Hinata tertawa karena bisa jahilin mereka. Dan karena itu, ketiga hantu pun langsung menghilang dan meninggalkan tempat pertempuran. Dan setelah itu, ujian mereka pun telah selesai. Semua murid pun langsung kembali ke kota Rimuru dan memberikan laporan sama Rimuru. Chloe yang saat itu melihat kehadiran dari Rimuru langsung cari perhatian di depan Rimuru. Rimuru pun langsung bertanya gimana pelatihan dari mereka. Tapi waktu Rimuru melihat ke arah Hinata, sepertinya mereka berdua sama-sama kesal. Di sini, Kenya berkata kalau monster yang ada di sana sangat lemah. Chloe yang mendengar itu pun langsung jelasin, padahal yang menyelesaikan semuanya adalah guru Hinata. Lamia yang mendengar itu juga ikut berkata, "Aku capek banget sama tes keberanian. Untungnya, aku berhasil mengambil beberapa foto di sana." Veldora yang mendengar kata-kata dari Flamia langsung penasaran. Tapi ternyata foto-foto itu cuma berisi mereka yang lagi digebukin oleh Hinata. Veldora pun saat itu langsung protes sama Hinata. Karena Hinata, Veldora jadi nggak terlihat keren dalam foto itu. Rimuru pun langsung mencoba menghentikan Veldora, tapi udah terlambat. Kata-kata itu udah didengar oleh Suna. Sepertinya Rimuru sebelumnya kabur dari pekerjaannya. Dan Suna pun langsung marah-marah sama Rimuru.
Hari-hari pun mulai berlalu. Rahasia dari Flamia juga mulai terungkap. Di sebuah tempat yang sangat gelap, terlihatlah Flamia bersama Raja Iblis Ruminas. Ruminas saat itu bertanya sama Flamia, apakah Flamia bahagia di sana? Flamia pun langsung berkata itu benar, karena setiap hari Flamia memang selalu bahagia. Itu karena Raja Iblis Rimuru selalu punya ide-ide yang sangat menyenangkan. Ruminas yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, aku akan segera menemuimu dan tolong sampaikan salamku pada Raja Iblis Rimuru. Namun setelah itu, Flamia pun langsung terbangun dari tidurnya karena ternyata itu cuma mimpi. Saat siang tiba, Rimuru, Flamia, dan Myormel lagi berkumpul. Di sini, Flamia langsung bertanya kenapa dia dipanggil ke ruang pertemuan. Tapi sebelum itu, Rimuru pun memperkenalkan Myormel pada Flamia. Dan saat tahu kalau Myormel adalah Menteri Keuangan, Flamia pun terkejut. Dia pun langsung menyapa Myormel saat itu. Dan singkat cerita, mereka berniat mengadakan festival dalam Colosseum. Tapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seseorang langsung mendobrak pintu ruang pertemuan. Dan ternyata itu adalah Raja Iblis Milim. Milim pun langsung mendekati Rimuru sambil berkata, kalau udah bicara tentang Colosseum, Milim juga mau ikut bertarung di sana. Ngedenger ini, Rimuru pun jadi panik dan gak ngizinin Milim bertarung di sana. Karena negaranya bahkan bisa dihancurkan oleh Milim. Flamia yang tahu kalau itu adalah Raja Iblis Milim sampai gemetar. Dan melihat kehadiran Flamia di sana, Milim langsung menatap tajam padanya. Entah kenapa, Milim merasa ada keanehan sama bau Flamia. Namun Rimuru saat itu tersenyum sambil berkata, lupakan itu, aku akan mengadakan event dalam Colosseum. Dan singkat cerita, acara mereka pun dimulai. Veldora saat itu lagi jualan yakisoba. Astaga, entah kenapa Mimin ngerasa harga diri True Dragon telah jatuh. Shin pun berpindah ke dalam Colosseum. Flamia saat itu menjadi pembawa acara di sana. Flamia berkata, selamat datang para hadirin. Ini adalah pertunjukan manisan Colosseum Kota Tempest. Di sisi lain, di bangku podium utama, ada Rimuru dan Roy Valentine di kursi Raja Iblis. Ada Myormel serta Ruminas di kursi asisten. Sebenarnya, di sini ada keanehan. Karena harusnya Roy Valentine udah nggak ada. Dan ada kemungkinan sosok yang duduk di sana adalah Louis. Karena Louis adalah kembaran dari Roy Valentine. Tapi di sisi lain, Ruminas yang berdiri di belakangnya tersenyum bahagia. Itu karena ini adalah festival manisan. Flamia pun mulai mengenalkan beberapa juri yang akan menilai masakan. Yang pertama ada Ella Lude Grimwald dari dinasti Sarion. Kemudian ada seorang marquis dari kerajaan Ingrasia. Tapi dalam hatinya dia berkata, apa mungkin makanan yang dibuat para monster bisa dimakan? Yang ketiga ada Benimaru. Sebenarnya Benimaru nggak tahu kenapa dia harus jadi juri. Tapi Rimuru berkata itu karena Benimaru suka makan makanan yang manis. Dan untuk juri terakhir ada Raja Iblis Milim. Di sini seorang marquis dari kerajaan Ingrasia terus sepele sama masakan dari kota Rimuru. Ella Lude yang melihat itu pun dalam hati berkata, semoga si bodoh ini nggak ngelakuin sesuatu yang buruk. Karena jika Raja Iblis Milim mengamuk, semua orang yang ada di sini bisa terbunuh. Dan setelah itu, Flamia pun mulai mengenalkan juru masak yang telah lolos dari seleksi. Yang pertama ada Yoshida dari kerajaan Ingrasia. Kemudian ada Salvado yang merupakan seorang koki manisan kerajaan. Ada juga Suna putri kuil dari kota Tempest. Dan yang terakhir ada Sion sekretaris Raja Iblis Rimuru. Ngedenger ini, Benimaru pun jadi ketakutan karena masakan Sion sangat menyeramkan. Bahkan Rimuru aja saat itu heran kenapa Sion bisa lolos dari seleksi. Dan setelah itu, Flamia pun langsung memulai kompetisi. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you! Girl, I like what you